semuanya, hari ini kita bakal bahas tentang soal latihan tes bahasa Inggris UTBK tahun 2022. Nah, buat teman-teman yang mau coba buat kerjain soal latihan ini, bisa coba klik link di description box ya. Nah, jadi ini bacaan yang bakal kita pakai buat ngerjain soal-soal hari ini. Nah, langsung aja kita ke soal nomor 1. Soal nomor 1 itu, what is the topic of the text? Nah, teman-teman silakan coba buat jawab soal nomor 1 ini, terus jawabannya boleh dicatat di kertas, di notes, atau dimanapun. Nah, terus kita assume teman-teman udah ngecatat jawaban buat soal nomor 1. Nah, selanjutnya kita bahas sama-sama ya. Soal nomor 1, what is the topic of the text? Atau, apa sih topik dari teks ini? Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, teman-teman harus tahu dulu kalau di soal-soal kayak gini itu biasanya ada dua macam pertanyaan. Antara topik atau main idea. Nah, apa sih perbedaan yang paling besar antara topik sama main idea? Nah, jadi kalau topik itu biasanya membahas tentang satu teks atau terdiri atas beberapa paragraf. Sedangkan main idea itu biasanya tentang satu paragraf. Nah, jadi udah jelas ya bedanya. Topik itu inti dari satu teks, berarti inti dari beberapa paragraf. Sedangkan main idea adalah inti dari satu paragraf. Nah, tapi ada juga nih cara cepat atau tips buat ngejawab soal-soal tentang topik dari satu teks. Nah, jadi silakan teman-teman cari kata apa sih yang paling sering muncul dari awal paragraf atau dari awal teks sampai akhir teksnya. Jadi teman-teman lihat dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir, kata apa sih kira-kira yang paling sering muncul? Nah, jadi kalau di teks ini, kata yang paling sering muncul adalah variance. Nah, teman-teman lihat di paragraf pertama ada, paragraf kedua ada, paragraf ketiga ada terus sampai paragraf paling terakhir. Nah, jadi kata yang paling sering muncul adalah kata variance. Nah, langkah selanjutnya silakan teman-teman cek pilihan jawabannya. Yang mana sih pilihan jawabannya yang ada kata variannya? Nah, jadi di antara 5 pilihan jawaban, ada 2 nih kunci jawaban atau pilihan jawaban yang ada kata variannya. Ada di pilihan D dan juga di pilihan E. Nah, pilihan D itu Omicron and Delta variants of SARS-CoV-2. Terus yang di pilihan jawaban I atau pilihan jawaban E, itu dia bilang kalau variants of SARS-CoV-2. Nah, kira-kira yang mana sih yang paling sesuai sama teksnya? Nah, another note lagi nih teman-teman, biasanya topik itu enggak terlalu spesifik. Nah, kalau kita lihat nih pilihan jawaban yang D, itu dia langsung bilang kalau Omicron and Delta variants. Jadi dia sebut tentang dua varian dari SARS-CoV-2. Sedangkan di pilihan jawaban yang I, itu dia cuma bilang variants of SARS-CoV-2 atau varian dari virus COVID ini. Nah, jadi berarti lebih spesifik yang pilihan jawaban D. Karena topik itu biasanya lebih general atau lebih umum, berarti jawaban yang paling mungkin itu adalah yang jawaban I. Nah, tapi coba kita sama-sama cek lagi dari awal teks. Apakah di awal, di paragraf pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, apakah mereka emang spesifik banget nyebutin Omicron and Delta variants of SARS-CoV-2 atau cuma nyebutin varian aja? Nah, coba kita cek. Nah, ternyata di teksnya itu nggak ada yang spesifik nyebutin cuma varian Omicron sama Delta aja. Berarti jawaban yang paling tepat di sini adalah pilihan jawaban yang I atau yang E, yaitu variants of SARS-CoV-2. Karena di sini nggak ada tuh nyebutin spesifik cuman varian Omicron sama Delta, teks ini itu membahas varian atau jenis dari virus COVID itu secara umum. Nah, jadi jawaban yang paling benar adalah I. Nah, terus lanjut ke soal nomor 2. Based on the passage, the word identified in paragraph 2 means ... A. Discovered, B. Knowledge, C. Education, D. Relate, E. Associate.
Nah, kira-kira yang mana nih yang benar? Langkah pertama adalah kita cari dulu di mana sih letak kata identified di teks ini. Nah, jadi letaknya itu ada di paragraf kedua sesuai soalnya. Terus di mana sih letaknya? Nah, itu udah ditandain merah. Kalimatnya adalah and been identified in many countries around the world. Nah, jadi sudah diidentifikasi di banyak negara di seluruh dunia. Nah, selanjutnya kita cari tahu apa sih makna dari kata identified ini. Nah, identified ini kira-kira maknanya adalah identifikasi atau menemukan atau didapatkan. Banyak ya kemungkinan arti dari identifikasi. Nah, jadi kita cocokin sama pilihan jawabannya. Yang mana sih yang paling sesuai sama kata identified ini? Nah, di antara kelima pilihan jawaban, yang kira-kira teman-teman paling tahu nih makna katanya itu yang mana? Nah, biasanya yang paling ketahuan langsung nih sama teman-teman itu yang pilihan jawaban B sama C. B, knowledge, C, education. B, knowledge artinya pengetahuan, terus C, education artinya pendidikan atau edukasi. Nah, ini pengetahuan dan pendidikan, apakah maknanya sama nggak sih kira-kira sama kata identified atau mengidentifikasi? Pengetahuan, mengidentifikasi, pendidikan, mengidentifikasi. Kurang tepat ya, teman-teman. Nah, terus buat ketiga pilihan jawaban yang lain. Pilihan jawaban A, discovered, artinya ditemukan. D, relate, artinya berhubungan. E, associated, artinya berkaitan. Nah, kira-kira di antara kelima jawaban ini nih, di kelima pilihan jawaban, kan semuanya udah ada artinya nih. Yang paling sama atau paling mirip lah maknanya sama identified itu yang mana? Kita sesuaiin aja sama makna kalimatnya. Varian ini sudah diidentifikasi di banyak negara di seluruh dunia. Coba kita kalau ganti sama pilihan jawaban yang E. Varian ini sudah berkaitan dengan banyak negara di seluruh dunia. Kurang tepat ya. Terus yang D. Varian ini sudah banyak berhubungan dengan banyak negara. Masih kurang tepat juga. Terus pilihan jawaban C. Varian ini sudah banyak pendidikan di banyak negara di seluruh dunia. Kurang tepat juga. Varian ini sudah pengetahuan. Kurang tepat ya. Jadi yang paling tepat atau paling sesuai sama konteks kalimatnya adalah varian ini sudah banyak ditemukan di banyak negara di seluruh dunia. Nah, itu yang paling sesuai. Jadi pilihan jawaban yang paling benar untuk nomor 2 ini adalah pilihan jawaban A, discovered. Terus kita lanjut lagi soal nomor 3. Based on the passage, the word comfy in the last paragraph means titik. A, bring, B, satisfied, C, colored, D, thought, E, cut. Oke, yang mana nih yang benar? Sama seperti soal sebelumnya, teman-teman cari dulu di mana sih letak kata comfy di teks ini. Nah, ternyata ada di paragraf terakhir, di kalimat terakhir juga. Which convey important scientific information to research and scientists. Nah, terus kita cari sama-sama deh arti dari semua kata ini. Nah, jadi convey itu artinya menyampaikan atau membawa, bring artinya membawa, satisfied artinya puas, colored artinya berwarna, thought artinya pemikiran, dan cut artinya memotong. Nah, yang mana sih yang paling sesuai sama convey? Yang paling mirip banget maknanya sama convey. Nah, benar banget. Jadi di antara kelima kata di pilihan jawaban ini, yang artinya paling mirip sama kata convey adalah bring, yaitu artinya sama-sama membawa. Nah, sampai sini teman-teman udah benar berapa nomor nih? Kita jawab nomor 4 lagi ya, sama-sama. Paragraph that explains about the purpose of naming SARS-CoV-2 variant is titik. A. Paragraph 2,
B. Paragraph 3, C. Paragraph 4, D. Paragraph 5, and E. Paragraph 6. Nah, langsung aja kita underline. Keyword atau kata kunci dari soal ini adalah purpose and juga naming. Purpose artinya tujuan, dan naming artinya penamaan. Nah, jadi soalnya ini bertanya, paragraf yang jelasin tentang tujuan dari penamaan varian SARS-CoV-2 itu yang mana sih? Nah, jadi udah ada keywordnya, purpose sama naming. Kita cari di mana sih ada kedua kata ini, atau kata yang mirip-mirip deh, maknanya sama purpose sama naming ini. Nah, ternyata jawabannya itu ada di paragraf ke-6. Jadi di paragraf ke-6 itu bilang kalau for the purpose of discussing variants in the media and the public, WHO begin using the Greek alphabet blah 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 blah. Nah, terus dia bilang lagi to make it easier for people to keep track of variants without linking their names to place where they first identified and blah blah blah. Intinya dia bilang kalau untuk tujuan mendiskusikan atau membahas varian ini atau jenis-jenis virus ini di media dan juga publik, WHO atau WHO itu menggunakan alfabet Greek pada bulan Mei dan seterusnya. Intinya pada paragraf ke-6 ini membahas mengenai tujuan penamaan varian atau jenis-jenis dari virus COVID. Nah, jadi jawaban yang paling benar adalah pilihan jawaban I. Paragraf ke-6 atau paragraf 6. Lanjut lagi soal nomor 5. Soal nomor 5. Based on the passage, characteristic that exclude from variant of concern is ... A. Cause more severe disease. B. Change clinical presentation. C. Only circulating widely. D. Spread more easily. E. Decrease effectiveness of known tools. Nah, jadi pertanyaannya itu bilang, berdasarkan bacaan, karakteristik yang tidak termasuk variant of concern is, jangan lupa teman-teman perhatiin kata exclude. Berarti ada kata selain yang nggak termasuk nih yang teman-teman cari. Jangan sampai salah ya. Nah, terus di soalnya juga ini udah ada kata kuncinya atau keywordnya, yaitu variant of concern. Nah, jadi silakan teman-teman cari lokasi frasa ini, frasa variant of concern ini di teksnya. Kira-kira letaknya di mana sih? Nah, ternyata letaknya itu ada di paragraf kelima. Dia bilang kalau a variant of interest becomes a variant of concern if it is known to spread more easily, cause more severe disease, and yada yada yada. Jadi udah ada jawabannya tuh langsung situ. Teman-teman silakan langsung sesuaiin aja sama pilihan jawaban. Kira-kira yang ada dan yang enggak ada di pilihan jawaban itu yang mana sih? Nah, yang pertama, dia bilang if it is known to spread more easily. Berarti pilihan jawaban D itu benar. Atau dia termasuk. Dia nggak excluded from variant of concern. Berarti kita nggak bisa jawab pilihan jawaban D. Terus katanya cause more severe disease. Berarti pilihan A juga udah termasuk. Berarti dia nggak ter-exclude. Oke. Terus dia bilang escape the body's immune response, nggak ada di pilihan jawaban. Terus dia bilang change clinical presentation, berarti pilihan jawaban B itu juga termasuk. Dan yang terakhir dia bilang or decrease effectiveness of known tools, berarti pilihan jawaban E juga termasuk. Berarti satu-satunya di antara pilihan jawaban ini yang nggak termasuk variant of concern adalah C, only circulating widely. Nah, terus kalau teman-teman cari lebih detail nih, ternyata pilihan jawaban C ini ada di paragraf ketiga. Dan ternyata circulating widely itu adalah karakteristik dari variant of interest dan bukan variant of concern. Jadi jawaban yang benar buat nomor 5 ini adalah C, only circulating widely.
Oke, terus lanjut lagi ke soal nomor 6. Kind of alphabet that WHO used to name variants for media and the public is titik 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 A. Arabic, B. Indonesian, C. English, D. Greek, and E. Chinese. Nah, jadi pertanyaannya itu bilang kalau jenis alfabet yang dipakai sama WHO untuk namain jenis-jenis ini untuk media dan publik adalah yang mana? Berarti keywordnya adalah alfabet. Nah, teman-teman cari di teks ini kira-kira di mana ada kata alfabet. Kita scanning sama-sama yuk. Nah, ternyata setelah di-scanning, kata alfabet itu ada di paragraf ke-6. Dia bilang kayak, for the purpose of discussing variants in the media and the public, WHO began using Greek alphabet in May of 2021 to make it easier for people to keep track of variants and yada yada yada. Nah, jadi udah disebutin tuh tadi jenis alfabetnya apa. Nah, jadi jenis alfabetnya adalah Greek alphabet. Berarti pilihan jawaban yang benar adalah jawaban D. Greek alphabet. Berarti pilihan jawaban yang benar adalah jawaban D. Oke, nggak kerasa ya, udah soal terakhir. Nah, soal terakhir. Paragraph that is not relevant to the topic discussed in the text is titik titik titik. Paragraf 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang mana sih yang kira-kira nggak termasuk atau nggak relevan ke topik yang dibicarain di teksnya? Nah, kita kan udah sama-sama tahu nih, kalau topik yang didiskus di teks ini adalah tentang varian atau tentang jenis dari SARS-CoV-2. Berarti kalau ada yang selain itu, berarti paragraf tersebut adalah paragraf yang enggak relevan buat topik yang didiskus di teks ini. Nah, kita cek satu-satu. Paragraf pertama, dia bahasnya tentang ada kata varian, berarti dia masuk ya. Paragraf kedua, bahas variannya juga. Paragraf ketiga, bahas varian juga. Nah, paragraf keempat, tiba-tiba bahas nih tentang vaccinated atau vaksin. Dia bilang kalau being vaccinated does not mean that we can throw caution to the wind and put ourselves and other at risk. Dia bilang kalau meskipun kalau kita udah divaksin, bukan berarti kita itu udah bisa nggak hati-hati lagi kayak gitu. Nah, tiba-tiba paragraf 4 bahas tentang vaksinasi. Berarti paragraf keempat itu nggak relevan sama topik yang lagi dibahas di teks ini. Nah, jadi pilihan jawaban yang benar adalah C atau paragraf keempat atau paragraf 4. Karena paragraf keempat itu bahas tentang topik yang berbeda sama paragraf lainnya. Oke. Oke, itu aja pembahasan kita buat hari ini. Teman-teman jangan lupa tunggu buat topik-topik selanjutnya ya. Thank you.